Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Adelia dengan NIM 2017-53041. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang strategi dan implementasi sistem dalam dunia bisnis. Di sini yaitu ada komponen utama dalam Ebusinis Teknologi Manajemen, yaitu Ebusinis Teknologi Manajemen terdiri dari 3, yaitu ada pengelolaan Ebusinis dan IT strategi. Terus yang selanjutnya ada pengelolaan perkembangan aplikasi dan teknologi, dan yang selanjutnya ada pengelolaan IT Organisaten. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang perencanaan Ebusinis, yaitu dalam bagian proses perencanaan Ebusinis difokuskan kepada pemilihan pendekatan-pendekatan yang inovatif untuk memuaskan nilai pelanggan dari suatu perusahaan, dan tentu saja untuk mencapai nilai pelanggan dari suatu perusahaan, dan tentu saja untuk mencapai tujuan bisnis suatu perusahaan. Proses perencanaan ini akan menuju kepada pembentukan strategi dan model-model bisnis untuk suatu platform Ebusinis dan e-commerce yang baru, termasuk perubahan proses, produk, dan pelayanan. Kemudian, perusahaan pengembangan suatu strategi IT dan arsitektur IT yang mendukung pembentukan dan pengimplementasikan aplikasi Ebusinis baru yang direncanakan. Selanjutnya yaitu ada proses perencanaan Ebusinis. Proses perencanaan ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada pengembangan strategi, yaitu pada tahapan ini perusahaan harus mengembangkan suatu strategi Ebusinis dan e-commerce yang mendukung visi bisnis perusahaan dan menggunakan teknologi informasi. Terus yang kedua itu ada proses perencanaan Ebusinis, yang isinya ada resource management dan teknologi arsitektur. Terus proses perencanaan Ebusinis yang ketiga yaitu ada arsitektur teknologi informasi, yaitu yang isinya teknologi platform, internet internal, jaringan, sistem komputer, dan integrasikan dengan aplikasi perangkat lunak yang digunakan perusahaan untuk menyediakan suatu infrastruktur dalam bidang komputer dan komunikasi. Terus yaitu ada arsitektur teknologi informasi yang kedua, sumber-sumber data, banyak jenis database operasional maupun khusus, termasuk data warehouse dan internet. Database yang menyimpan dan menyediakan data dan informasi bagi proses bisnis dan pendukung keputusannya. Yang selanjutnya itu ada arsitektur teknologi informasi yang ketiga, yaitu arsitektur aplikasi bisnis dan teknologi informasi dirancang sebagai suatu arsitektur yang terintegrasi dari sistem perusahaan yang mendukung strategi Ebusinis juga proses bisnis secara keseluruhan. Contohnya yaitu suatu arsitektur aplikasi harus dapat mendukung pengembangan dan pemeliharaan aplikasi supply chain. Yang selanjutnya yaitu ada transformasi bisnis tradisional menuju Ebusinis. Di sini ada perkembangan bisnis model infrastruktur. Bisa dilihat di gambar ya. Terus yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bisnis secara elektronik. Berbisnis secara elektronik tidak perlu membutuhkan banyak tempat secara fisik. Contoh situs-situs Ebusinis yaitu bidang perbankan, salah satunya itu BCA, BII, Wells Fargo. Adapun bidang kosmetik yaitu Avon.
Kalau bidang peralatan listrik yaitu General Electric. Komponen e-bisnis itu ada dua, yaitu kartu kredit dan virtual shop. Selanjutnya yaitu perubahan-perubahan dalam perusahaan bisnis, yaitu ada pemasaran dapat dilakukan secara luas dengan tingkat kompetisi yang lebih tinggi. Pertumbuhan dan perkembangan industri dan perusahaan sangat bergantung pada informasi dan pengetahuan. Ada produktivitas lebih ditekankan daripada formalitas kehadiran di tempat kerja. Yang selanjutnya ada produk-produk dan layanan baru dapat dijumpai dalam komunitas e-bisnis. Yang selanjutnya yaitu ada struktur organisasi menjadi flat terdistribusi dan pemberdayaan yang dilakukan dalam organisasi era internet tersebut akan meningkatkan fleksibilitas dan penekanan atau biaya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik e-market. Apa itu karakteristik e-market? Yaitu isinya yaitu ada e-produk, produk yang sering disebut dengan e-produk. Yang pertama yaitu produk berupa informasi, bisa disebut juga produk entertainment, produk jasa, produk barang, atau bisa disebut dengan produk keuangan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dalam saya menjelaskan ataupun kurang, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.